Axle's jammed. Give me the ammo! Go, go! Di sebuah wilayah perang di Afghanistan, tim penjinak ranjau Amerika menghentikan perjalanan mereka setelah menemukan konvoi militer yang mengalami kerusakan kendaraan di tengah patroli. Salah seorang anggota tim bernama John segera mencari prajurit yang meminta bantuan kepada mereka. Dari arah depan konvoi, seorang tentara muda bernama Chris berjalan menghampiri John. Tanpa diduga, prajurit itu ternyata adalah adik kandungnya sendiri. What this idiot do? John langsung memeriksa kendaraan yang rusak tersebut. Chris kemudian mulai mengeluh tentang tugas patroli yang menurutnya membosankan. Dia kesal karena terus ditempatkan menggunakan kendaraan tua yang sering rusak di tengah jalan. Padahal Chris ingin berada di garis depan dan terlibat langsung dalam pertempuran. Di tengah obrolan mereka, Chris memberitahu bahwa Angkatan Darat Amerika akan segera membuka seleksi pasukan Ranger. Unit tersebut dikenal sebagai pasukan elit yang selalu diterjunkan ke wilayah paling berbahaya dalam peperangan. Karena itu, Chris mengajak John untuk membeli jam tangan SK-May B53S. Sudah anti air, cek detak jantung, cek kalori tubuh, dan bisa connect ke HP. Mumpung harganya di pasaran sedang jatuh dari harga sejuta, kini cuma jadi 200 ribuan saja. Langsung saja cek di bawah video ini atau di link deskripsi. Kembali ke film. Chris mengajak John mengikuti seleksi pasukan Ranger bersamanya. Namun John langsung menolak karena masih usia dan kondisinya sudah tidak lagi cocok menjalani pelatihan seberat itu. Ia bahkan menyuruh Chris mendaftar sendiri jika memang serius ingin menjadi Ranger. Chris selalu mengingatkan janji lama mereka untuk selalu bertahan bersama dalam keadaan apapun. Sebagai simbol janji tersebut, mereka memiliki tato yang sama di tangan. Chris juga mengatakan ingin kembali bertempur bersama kakaknya seperti dahulu. Ucapan itu akhirnya membuat John berubah pikiran dan setuju mengikuti seleksi Ranger bersamanya. Namun sebelum mereka pergi, konvoi militer tiba-tiba diserang musuh. Ledakan besar menghantam area di dekat Chris dan baku tembak sengit pun terjadi. Di tengah kekacauan itu, John selamat meski lututnya terkena serpihan ledakan. Setelah pertempuran berakhir, John menemukan Chris masih hidup dalam kondisi kritis. Meski terluka, ia tetap mengangkat adiknya dan berjalan kembali ke markas demi mencari pertolongan. 2 tahun kemudian, setelah pulih dari luka-lukanya, John datang ke Colorado untuk mengikuti seleksi pasukan Ranger yang pernah dibicarakan Chris. Sesampainya di pusat pelatihan, seluruh peserta diminta menyerahkan barang pribadi dan identitas mereka. Para instruktur menjelaskan bahwa mulai saat itu mereka hanya akan dikenal melalui nomor peserta. Ketika melihat riwayat tugas John di Afghanistan, salah satu instruktur langsung menawarinya posisi pemimpin regu. Namun John menolak tawaran itu dan akhirnya diberi nomor 81. Tidak lama kemudian, seluruh peserta menerima pengarahan dari Sersan Mayor Sheridan. Ia menjelaskan bahwa pasukan Ranger merupakan pasukan elit garis depan Angkatan Darat Amerika dengan proses seleksi yang sangat berat. Selama 8 minggu, para peserta akan diuji secara fisik, mental, dan emosional. Siapapun yang gagal memenuhi standar akan langsung dikeluarkan. Sheridan juga menjelaskan tahap terakhir bernama Death March, yaitu misi bertahan hidup selama 24 jam. Hanya peserta yang berhasil menyelesaikannya yang berhak mendapatkan lencana Ranger. Seleksi pun dimulai. Pada minggu pertama, para peserta langsung menjalani latihan fisik ekstrim yang membuat banyak orang langsung tumbang. Namun John mulai menarik perhatian karena selalu unggul dalam latihan lari dan memiliki ketahanan di atas peserta yang lain. Saat makan siang, para peserta membicarakan John dan insiden di Afghanistan yang menewaskan hampir seluruh timnya.
mereka juga mengetahui bahwa John menerima penghargaan Silver Star karena berhasil membawa adiknya yang terluka parah berjalan belasan kilometer menuju ke pangkalan militer. Di tengah pembicaraan itu, televisi menyiarkan berita tentang asteroid raksasa yang melintas dekat bumi. Namun perhatian peserta tetap tertuju kepada John. Keesokan harinya, peserta nomor 7 menanyakan arti tato di lengan John dan mengatakan bahwa tato itu melambangkan sikap pantang menyerah. John terkejut karena orang lain mengetahui arti dari tato tersebut. Tetapi percakapan mereka terhenti ketika latihan kembali dimulai. Memasuki minggu ke-6, latihan semakin berat. Para peserta harus melewati berbagai rintangan, latihan memanjat, hingga tes menembak. Banyak peserta mulai gugur karena tidak mampu mengikuti ritme pelatihan. Di malam hari, John terus dihantui mimpi buruk tentang Chris yang sekarat di Afghanistan. Pada ujian berikutnya, para peserta harus berjalan di dasar kolam sambil membawa beban yang sangat berat. Saat menjalani tes itu, John kembali teringat ketika dirinya membawa tubuh adiknya menuju ke pangkalan militer. Kenangan tersebut membuatnya terus bertahan, tetapi akhirnya ia pingsan karena kehabisan nafas di dalam air. Beruntung peserta nomor 7 segera menyelamatkannya. Dari kejauhan, Sheridan memperhatikan kejadian itu dan mulai menyadari bahwa kondisi mental John tidak sebaik kemampuan fisiknya. Ia pun memerintahkan Sersan Torres memanggil John ke ruangannya. Sambil menunggu, John melihat berita di televisi yang melaporkan bahwa asteroid yang mendekati bumi ini tiba-tiba pecah secara misterius. Di dalam ruangan, Sheridan meminta John mengundurkan diri dari seleksi Ranger. Namun John menolak karena merasa tidak pernah gagal dalam satu ujian pun. Torres menjelaskan bahwa para instruktur tidak meragukan kemampuan fisik John, tetapi mengkhawatirkan kondisi mentalnya. Mereka mengetahui John hampir tidak pernah tidur tenang, selalu menjaga jarak dari para peserta lain dan menolak menjadi pemimpin tim. Meski begitu, John tetap bersikeras ingin menjadi anggota Ranger. Sheridan kemudian memperingatkan bahwa jika dirinya dikeluarkan secara resmi, maka John tidak akan pernah bisa mengikuti seleksi Ranger lagi. Karena itulah, ia diminta untuk mundur secara sukarela. Tetapi John tetap menolak. Waktu terus berjalan hingga seleksi memasuki tahap akhir. Secara mengejutkan, John berhasil lolos bersama beberapa peserta lain untuk menjalani misi penentuan akhir. Torres menjelaskan bahwa tahap terakhir merupakan simulasi operasi militer. Dalam misi itu, sebuah pesawat rahasia diceritakan jatuh di wilayah musuh setelah ditembak. Para peserta ditugaskan menemukan dan menghancurkan pesawat agar informasi penting di dalamnya tidak jatuh ke tangan lawan, sekaligus menyelamatkan pilot yang ditahan di desa terdekat. Setiap peserta dibekali senjata berpeluru kosong, bahan peledak, dan radio komunikasi untuk menjalankan misi terakhir. Torres menunjuk John sebagai pemimpin tim, sementara nomor 7 menjadi wakilnya. Sebelum operasi dimulai, Torres menjelaskan bahwa para infrastruktur akan berperan sebagai musuh dan berusaha menggagalkan misi mereka. Jika seluruh tim gagal atau tertangkap, maka semua peserta otomatis dinyatakan gugur. Sheridan juga menegaskan bahwa siapapun yang berhasil kembali dari misi ini akan langsung menerima lencana Ranger darinya. Tak lama kemudian, tim diterbangkan menggunakan 2 helikopter menuju ke pegunungan Rocky. Setelah tiba di zona pendaratan, mereka turun menggunakan tali dan mulai bergerak menuju ke target mengikuti arahan John. Pada malam hari, saat tim beristirahat, guncangan besar tiba-tiba terjadi dan sebuah objek melintas cepat di langit. Sebagian peserta mengira hal itu hanya bagian dari simulasi latihan. Tetapi John memilih mengabaikannya dan memerintahkan tim terus bergerak. Keesokan harinya, mereka menemukan sebuah pesawat asing yang diduga sebagai target misi. Namun saat memeriksa koordinat, John menyadari posisi pesawat yang melenceng dari titik yang telah diberikan. Kompasnya juga mulai rusak, sementara komunikasi radio dengan markas tiba-tiba terputus.
Karena mengira semua gangguan itu bagian dari latihan, tim tetap melanjutkan misi. Kelompok pengebom mulai memasang bahan peledak pada pesawat tersebut. Namun di tengah pengawasan area, John melihat cahaya aneh di hutan. Ia meminta nomor 7 tetap bersama tim, sementara dirinya pergi memeriksa sumber cahaya itu sendirian. Di dalam hutan, John menemukan pesawat lain yang berbeda dari target sebelumnya. Ia langsung sadar bahwa mereka hampir menghancurkan pesawat yang salah. John pun berlari kembali untuk memperingatkan timnya. Sayangnya semuanya sudah terlambat. Ledakan terlanjur terjadi. Anehnya, pesawat tersebut tetap utuh lalu berubah menjadi robot raksasa. Robot itu segera memindai area dan menembaki para peserta tanpa ampun. Situasi pun langsung kacau. Para peserta berusaha melarikan diri, sementara John memerintahkan seluruh tim untuk mundur. Namun mereka justru terjebak di tepi jurang. Robot kemudian melemparkan bahan peledak yang membuat seluruh tim jatuh ke dasar jurang. Setelah selamat, John segera menolong anggota tim yang masih hidup dan memindahkan nomor 7 yang mengalami cedera parah ke tempat aman. Nomor 7 lalu mengingatkan bahwa operator radio masih tertinggal di atas. Karena komunikasi sangat penting, John kembali naik sendirian. Sesampainya di atas, ia menemukan operator itu sudah tewas dan radio mereka hancur total. Dari kejauhan, robot masih terus membantai prajurit yang tersisa. John segera kembali dan memberitahu tim mereka bahwa komunikasi sudah tidak bisa digunakan. Ia juga memerintahkan semua orang meninggalkan senjata karena peluru mereka tidak mampu menghentikan robot tersebut. Tim kemudian menuruni jurang menggunakan tali dan melarikan diri ke dalam hutan. Namun robot kembali menyerang dan menembak salah satu anggota hingga tewas. Sementara nomor 7 kembali terjatuh dalam kondisi kritis. Mereka akhirnya berhasil masuk lebih jauh ke dalam hutan. Saat beristirahat, nomor 15 mulai panik dan menduga robot itu merupakan eksperimen militer rahasia pemerintah. Namun John menolak dugaan tersebut. Menurutnya, teknologi robot itu bukan buatan manusia dan memancarkan medan magnet yang tidak normal. John juga menyadari bahwa target pesawat sebenarnya berada di dalam hutan. Karena itulah, ia memutuskan membawa tim menuju ke desa terdekat untuk mencari bantuan. Dalam perjalanan, mereka harus menyeberangi sungai deras menggunakan tali. Namun di tengah proses itu, robot kembali muncul dan menyerang hingga tali putus. Seluruh tim terbawa arus dan jatuh dari air terjun. Meski berhasil selamat, mereka terus diburu robot tersebut. John kembali memimpin tim untuk bergerak lebih jauh ke dalam hutan demi mencari jalan keluar. Di dalam hutan, mereka menemukan jebakan berupa kabel dan sensor yang terhubung dengan alat pengintai. Dari situlah John menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah sangat dekat dengan desa tujuan. Tidak lama kemudian, mereka akhirnya tiba di desa tersebut. Namun kondisi desa sudah sangat hancur total. Seluruh penduduk di lokasi tersebut telah tewas dan menara komunikasi juga sudah dihancurkan. Hal ini menjelaskan mengapa mereka tidak bisa berkomunikasi sejak awal. Nomor 15 menemukan beberapa amunisi di lokasi tersebut. Sementara John mulai menyusun kembali gambaran situasi dari atas bukit. Dari sanalah ia melihat area pertempuran awal mereka dengan jelas. Tidak jauh dari sana terlihat sebuah lubang besar di puncak gunung yang menyerupai bekas hantaman sesuatu dari luar angkasa. Para anggota tim mulai mempertanyakan kemungkinan bahwa robot tersebut bukan berasal dari teknologi manusia, melainkan sesuatu yang datang dari luar bumi. Kecurigaan mereka semakin kuat ketika mengingat berita tentang asteroid yang sebelumnya mendekati bumi. John kemudian menyimpulkan bahwa kemungkinan besar objek tersebut bukan sekedar asteroid biasa, melainkan sesuatu yang membawa teknologi asing ke bumi. Ia segera memerintahkan tim untuk memperbaiki kendaraan yang masih bisa digunakan agar mereka bisa segera kembali
dan melaporkan situasi ini ke markas. Namun nomor 15 yang masih syok menolak untuk langsung bergerak. Ia mengatakan bahwa mereka butuh waktu untuk menerima kenyataan yang baru saja terjadi. Nomor 15 juga menyinggung bahwa John berbeda dengan mereka karena mampu terus bergerak tanpa henti dan pernah membawa adiknya dalam situasi perang hingga mendapatkan penghargaan. Ucapan itulah yang memicu emosi John. Dengan tegas, John membantah dan mengungkapkan kebenaran sebenarnya. Ia mengatakan bahwa dirinya gagal menyelamatkan adiknya. Dalam perjalanan menuju pangkalan, ia sempat kehilangan kesadaran dan saat itu adiknya tidak mendapatkan pertolongan tepat waktu hingga akhirnya meninggal. John menegaskan bahwa dirinya tidak sekuat yang mereka pikirkan. Namun ia juga menekankan bahwa mereka tidak bisa terus berdiam diri. Mereka harus kembali ke markas dan memberi peringatan agar ancaman ini bisa dihentikan sebelum menyebar lebih luas. Akhirnya, seluruh tim kembali bergerak dan berusaha memperbaiki kendaraan lapis baja yang mereka temukan. Mereka berhasil menyalakan kendaraan tersebut, lalu membawa nomor 7 yang masih tidak sadarkan diri ke dalam mobil. Namun saat bersiap meninggalkan lokasi, tanda jebakan FLIR kembali aktif, menandakan bahwa robot tersebut sudah mendekat. Mereka segera masuk ke kendaraan dan bersiap melarikan diri. Di dalam kendaraan, mereka menyadari bahwa amunisi yang tersisa hampir tidak ada. Nomor 15 kemudian keluar untuk mengambil peluru tambahan. Namun sebelum ia sempat kembali, robot tersebut muncul dan menembaknya. Sebelum meninggal, nomor 15 masih sempat melemparkan amunisi ke dalam kendaraan. Tim kemudian melaju sambil berusaha melawan robot tersebut. Namun serangan mereka tidak memberi dampak yang berarti. Robot itu membalas dengan melemparkan bahan peledak hingga kendaraan mereka terperosok ke dalam jurang. Meskipun begitu, mereka kembali berhasil selamat dari jatuh tersebut. Namun robot itu juga tidak berhenti. Ia melompat turun dan terus mengejar mereka sambil menembakkan serangan energi ke arah kendaraan. John mencoba melawan dengan peluncur roket. Namun serangan tersebut tetap tidak mampu menghentikan laju robot. Tembakan dari robot berhasil menembus kendaraan hingga membuat nomor 7 terpental keluar. Dalam situasi darurat itu, John langsung membalas dengan menembakkan senjata ke arah tebing di samping mereka, hingga material tebing runtuh dan menimpa tubuh robot tersebut. Namun di tengah kekacauan itu, kendaraan yang mereka gunakan kehilangan kendali. Akhirnya pun terguling hingga terbalik keras. Beberapa saat kemudian, John tersadar. Saat membuka mata, ia menyadari bahwa dirinya adalah satu-satunya yang masih bertahan hidup di lokasi tersebut. Ia segera mendekati reruntuhan tempat robot tadi tertimpa. Tetapi yang tersisa hanya bagian kecil dari tubuh robot itu. Robot tersebut ternyata masih sempat melarikan diri. Tidak lama kemudian, John menemukan nomor 7 yang masih hidup di antara puing kendaraan. Ia segera berusaha untuk membangunkannya. Namun tanpa diduga, amunisi yang tersisa di dalam kendaraan tiba-tiba meledak. Ledakan itu kembali menarik perhatian robot yang langsung bergerak menuju ke lokasi mereka. Menyadari bahaya datang, John segera menarik nomor 7 dan membawanya berlari masuk ke dalam hutan untuk mencari tempat berlindung. Dalam kondisi penuh tekanan, John mulai kehilangan arah dan sempat merasa putus asa karena tidak tahu apa yang bisa mereka lakukan selanjutnya. Di tengah kendaraan itu, nomor 7 yang akhirnya sadar kembali mulai berbicara. Ia mengungkapkan bahwa dirinya mengenal Chris, adik John, karena mereka pernah berada dalam satu tim. Ia juga menjelaskan bahwa saat insiden di Afghanistan terjadi, dirinya sedang cuti, sehingga selamat dari serangan tersebut. John kemudian mengungkapkan perasaan sebenarnya. Ia merasa telah gagal, baik dalam menyelamatkan adiknya maupun dalam melindungi orang-orang yang ada di sekitarnya kali ini.
Namun nomor 7 mencoba menenangkannya. Ia mengatakan bahwa John tidak pernah benar-benar gagal selama ia masih terus berusaha. Menurutnya, kegagalan hanya terjadi ketika seseorang benar-benar menyerah dan John belum sampai pada titik itu. Di kejauhan, robot tersebut masih terus aktif dan memburu mereka. Saat mengamati pergerakannya, John menyadari sesuatu. Robot itu memiliki bagian ventilasi panas yang menjadi titik kelemahan sistemnya. Pada saat yang sama, ia juga menyadari bahwa mereka berada di dekat area pertambangan dan dari situlah muncul sebuah rencana dalam pikirannya. John meminta nomor 7 untuk tetap bersembunyi dan menunggu di tempat yang aman. Sementara ia bergerak sendiri menuju ke area tambang. Sesampainya di lokasi, John mulai menyiapkan strategi. Ia menyalakan lampu area, mengambil bahan peledak, serta mengaktifkan sistem crane yang masih berfungsi di lokasi tersebut. Untuk memancing robot, John kembali mengaktifkan sistem FLIR agar keberadaannya terdeteksi. Dan benar saja, robot tersebut kemudian bergerak menuju ke arah tambang dan mulai melakukan pemindaian area. Begitu robot masuk ke dalam area yang telah disiapkan, John segera meledakkan bahan peledak yang telah dipasang di bawahnya. Ledakan itu membuat robot jatuh ke dalam area pertambangan. Tidak berhenti di situ, John kemudian menaiki alat berat dan memulai mendorong tubuh robot ke arah tebing menggunakan bulldozer. Setelah itu, ia mengaktifkan crane untuk menjatuhkan material batu besar ke arah robot, menutup bagian ventilasi dan membuat sistem pendinginnya gagal berfungsi dan mulai mengalami overheating. John pun melompat menjauh sebelum robot tersebut akhirnya meledak dan hancur berkeping-keping. Keesokan harinya, John terlihat menggendong nomor 7 yang terluka sambil berjalan menuju markas militer yang sudah dalam status siaga akibat serangan robot. Tim medis segera datang untuk mengevakuasi dan merawat nomor 7. Sedangkan Sheridan dan Torres menyaksikan langsung kejadian itu dengan rasa kagum atas apa yang telah berhasil dilakukan John. Tidak lama kemudian, sebuah helikopter terlihat membawa puing-puing robot yang telah dihancurkan John sebelumnya. Sheridan kemudian menjelaskan bahwa serangan seperti ini ternyata tidak hanya terjadi di satu lokasi saja, tetapi telah muncul di berbagai belahan dunia. Pemerintah bahkan memperkirakan ada ratusan ribu unit robot lain yang sedang bergerak menuju bumi. Karena itulah, seluruh kekuatan militer dunia mulai bersatu untuk menghadapi ancaman global tersebut. Sheridan kembali bertanya kepada John bagaimana ia bisa mengalahkan robot itu, meskipun tanpa persenjataan yang lengkap. John menjelaskan bahwa kelemahan utama robot tersebut terletak pada sistem ventilasi panasnya. Atas keberhasilannya, Sheridan pun akhirnya memasangkan lencana Ranger ke pundak John, menandakan bahwa ia resmi menjadi anggota pasukan Ranger. Beberapa waktu kemudian, John bersama pasukan Ranger lainnya dikirim ke garis depan untuk menghadapi invasi robot yang menyebar ke seluruh dunia. Dan film pun berakhir. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa sholat, zakat, dan subscribe Narasi Movie untuk alur cerita film selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.